Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak Bapak, selamat datang di video pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10. Anak-anak Bapak, sebelum kita memulai proses pembelajaran, sedikit tentang video yang Bapak buat. Dalam kali ini Bapak hanya singkat menampilkan video Bapak, tetapi Bapak berharap kalian dapat mengikutinya dengan baik, dan apabila ada kekurangan penjelasan, kalian bisa membaca buku yang telah diberikan oleh kalian, atau kita bisa berkonsultasi melalui WA. Baik, sebelum kita memasuki proses pembelajaran, marilah kita berdoa agar kita dimudahkan dalam proses pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Materi kita yang akan kita pelajari yakni menerapkan perilaku mulia. Namun tujuan pembelajaran kita, setelah mempelajari pelajaran ini, kamu dapat mengamalkan perilaku mulia. Apa sih perilaku mulia itu? Pelajaran kita masih ada kaitannya dengan pelajaran yang telah lalu, yakni aurat. Kita masih mempelajari tentang busana. Menggunakan busana yang sesuai syariat Islam bertujuan agar manusia terjaga kehormatannya. Ajaran Islam tidak bermaksud untuk membatasi atau mempersulit gerak dan langkah umatnya. Justru dengan aturan dan syariat, manusia akan terhindar dari berbagai kemungkinan yang akan mendatangkan bencana dan kemudaratan bagi dirinya. Jadi sebenarnya aturan-aturan untuk menutup aurat, untuk tidak menggunakan pakaian-pakaian yang ketat, untuk menggunakan pakaian-pakaian yang longgar, untuk menggunakan pakaian-pakaian yang menutup seluruh, yang menutupi bagian tubuh manusia kecuali muka dan telapak tangan. Sebenarnya aturan itu bukan untuk membatasi atau mempersulit, melainkan sebenarnya Islam sangat menjaga manusia itu sendiri agar terhindar dari suatu bahaya atau sesuatu yang mendatangkan bencana dan kemudaratan bagi dirinya. Banyak perbuatan atau kemungkinan pada saat kita tidak menutup aurat. Banyak terjadi pelecehan seksual, banyak terjadi hal-hal yang tidak akan kita inginkan, seperti yang terjadi di lingkungan atau yang sering kita lihat di media-media, terjadi pelecehan seksual atau yang lainnya. Untuk itu dapat kita pahami bahwasannya busana sesuai dengan syariat Islam bertujuan untuk menjaga kehormatan manusia itu sendiri, bukan sebaliknya sebagai batasan atau mempersulit gerak. Yang selanjutnya, beberapa perilaku mulia yang harus dilakukan sebagai pengalaman berbusana sesuai dengan syariat Islam. Busana itu harus sopan, santun dan ramah tamah. Pada saat kita sudah memakai pakaian yang menutup aurat, kita tidak hanya aurat atau pakaian yang kita perbaiki, melainkan dengan tingkah laku kita. Dengan kita sudah menutup aurat, kita harus juga bisa menjaga diri kita.
sopan santun dan ramah tamah. Kan nggak benar juga pada saat kita sudah memakai pakaian yang menutup aurat, tetapi kita tidak sopan terhadap orang-orang di sekeliling kita. Yang selalunya jujur, kita harus jujur. Kita harus juga bisa menjaga busana kita, gemar beribadah, gemar menolong sesama, menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Intinya pada saat kita sudah dapat menjaga busana kita sesuai dengan syariat Islam, kita juga bisa menjaga akhlak kita. Pada saat kita sudah bisa menjaga berbusana sesuai dengan syariat, kita juga bisa menjaga lisan kita, kejujuran kita, gemar menolong sesama, maka sudah paslah. Artinya yang kita perbaiki bukan hanya saja dengan busana kita, melainkan dengan akhlak kita sudah kita perbaiki. Inilah perilaku mulia yang harus kita lakukan di saat kita sudah bisa melakukan, memakai pakaian sesuai dengan syariat Islam. Baik anak-anak, akhirnya demikianlah video yang sangat singkat ini. Bapak menyadari bahwasanya video yang Bapak buat terlalu singkat sehingga membuat kamu tidak terlalu jelas. Tetapi Bapak yakin kamu akan mengulangi proses pembelajaran kita melalui media-media yang ada di sekelilingmu, contohnya buku atau media-media yang lain. Demikianlah video pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Marilah kita tutup video pembelajaran kita ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.